terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa pada malam hari ini untuk kita bersama-sama melakukan ibadah rumah tangga gabungan GBG Pantura Rahmat. Sebelum ibadah dimulai, kita akan bersaat teduh, kemudian kita akan membacakan mazmur di awal pujian secara bergantian. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Selesai. Mazmur di awal pujian. Hari demi hari adalah rangkaian perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan kita ada hingga hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Mengawali ibadah ini, mari kita menaikkan mazmur pujian bagi Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawalan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan menyanyikan kidung pujian memuliakannya yang telah menyertai hidup kita. Kita Bakti 16 ayat 1 dan 2, Kau yang layak. Bapa di surga, benar Kau yang layak Bapa, yang menerima hormat, puji-pujian, dan kemuliaan. Segalanya hanya bagi-Mu. Pada malam hari ini Bapa, kami umat-Mu hendak melakukan ibadah rumah tangga ini Bapa, di tengah kesibukan kami, di tengah kepenatan jiwa dan badan kami Bapa, di tengah pergumulan hidup kami, di tengah kesehatan kami ini Bapa, biarlah kami boleh datang Bapa, kami hendak memuji nama-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu Bapa, yang kami percaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kiranya Kau berkati ibadah ini Bapa, Kau berkati kami sekalian yang
ikut dalam kegiatan, dalam ibadah ini Bapa. Engkau ampunkan segala salah dan dosa kami Bapa. Hadirlah dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Kita nyanyikan himne pujian dari KJ 57 ayat 1 dan 3, Yesus lihat umatmu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Kalau sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita berdoa. Minta bimbingan Tuhan dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Di malam yang bahagia ini, pada ibadah keluarga gabungan di GBIB Pancoran Rahmat, kami anak-anak-Mu, kami datang tersungkur di hadapan hadirat yang kudus. Kami mau mengucap syukur bahwa Tuhan sudah boleh memimpin kami dan menghimpun kami pada saat ini. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu haus akan firman-Mu. Untuk itu, kami mau membacakan firman-Mu. Kami mohon Engkau diam di hati kami, lalu Engkau mau mengajak kami untuk bisa mendengar, memahami akan firman ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Kalau Ibu dan Bapak sudah membuka Alkitabnya dan sudah menemukan Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15, mari kita berdiri dan kita membaca. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Untuk itu saudara-saudara dipersilakan berdiri.
Kaleb mendapatkan Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu. Berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea. Tuhan mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel membara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu kala Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri ini berhenti berperang. Demikian pembacaan firman. Haleluya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, malam ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Sabda Guna Dharma Krida yang diberi judul Upah dari Kesetiaan. Kaleb bin Yefune menjadi orang sentral dalam renungan saat ini. Namun Kaleb berarti setia atau kesetiaan. Ia adalah salah seorang dari 12 yang diutus Musa menjadi pengintai negeri Kanaan. Pasca 40 hari masa pengintaian, hanya dirinya dan Yosua yang membawa kabar sukacita dan penuh optimisme. Sikapnya itu menggambarkan bahwa Kaleb adalah orang benar-benar percaya pada Tuhan, benar-benar percaya pada janji Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong mereka untuk menduduki
tanah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mencoba merenung apa yang sudah kita bacakan dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini siapa yang tidak tahu Bill Gates? Seorang pengusaha terkenal yang penemuannya yaitu Microsoft menjadi software dengan pengguna terbanyak di dunia. Bahkan dia berada di posisi pertama daftar orang terkaya di dunia dan termasuk daftar 10 orang yang paling berpengaruh di abad 21 versi majalah Forbes. Keberhasilannya saat ini tidak ia dapatkan dengan sekejap mata, tetapi melalui suatu proses yang panjang. Selain itu, ia memiliki sifat-sifat yang membawanya ke dalam kesuksesan hidup. Malam ini kita mau belajar meraih sukses bukanlah hanya secara materi, tapi juga dalam kehidupan spiritual kita. Menurut pembacaan kita hari ini, ada 3 sifat yang harus kita miliki agar menjadi orang yang sukses. Sifat yang pertama kita miliki adalah kejujuran. Itu bisa kita lihat dari konteks ayat 6 dan 7. Sewaktu Musa mengutus Kaleb ke Kanaan, Kaleb kembali dengan kabar yang baik. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang Kanaan itu besar-besar, tapi ia juga mengatakan keadaan alam Kanaan yang sangat baik. Terlebih dari itu, ia juga mengingatkan orang Israel akan penyertaan Tuhan. Tidak ada suatu berita pun yang ia rekayasa. Mengapa kita harus jujur? Itu adalah pertanyaan bagi kita semua. Karena ketika jujur, kita sedang memproklamirkan diri kita sebagai milik Yesus. Ketika kita jujur, kita sudah memberi harapan dan perubahan akan kehidupan orang lain. Dan ketika jujur, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Sifat yang kedua, selanjutnya yang harus kita miliki adalah kesetiaan mengikuti Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayat 8 sampai dengan 9. Kesetiaan dalam mengikuti Tuhan tidak hanya berarti rajin ke gereja, rajin berdoa, atau rajin membaca firman. Tidak hanya itu. Tapi kesetiaan dalam mengikuti Tuhan berarti percaya akan janji-janjinya dalam hidup kita. Kesetiaan dalam mengikuti Tuhan berbicara tentang ketergantungan kita terhadap kasih karunia Tuhan. Kesetiaan mengikuti Tuhan juga berbicara tentang menyerahkan otoritas atas seluruh aspek hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kesetiaan dalam mengikuti Tuhan berarti kita percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap situasi kehidupan yang kita terima. Kita belajar dari Kaleb ketika ia diutus mengintai tanah Kanaan. Ia percaya akan janji Allah. Ia percaya akan penyertaan Allah. Ia telah bergantung pada Allah dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan hasilnya, ia mampu mengalahkan orang enak dan mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Kesetiaannya membawa Kaleb ke dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Sifat yang terakhir yang bisa kita lihat dari pembacaan kita yaitu yang perlu kita miliki agar menjadi pengikut Tuhan yang sukses adalah memiliki iman yang aktif. Suatu kali diutus untuk mengintai Kanaan,
ia menyatakan imannya atas pernyataan Tuhan akan Israel. Ia yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah Kanaan dan Israel, menyerahkan tanah Kanaan bagi Israel. Sewaktu bangsa Israel berhasil merebut Kanaan dan Yosua juga sudah membagikan tanah pusaka kepada setiap suku Israel, Kaleb belum punya tanah pusaka. Padahal Musa sudah berjanji bahwa Kaleb dan Yosua akan mendapatkan milik pusaka. Sebenarnya ini adalah suatu keadaan yang ironis. Kaleb adalah orang yang cukup berjasa dalam proses pengambil alihan Kanaan, tapi pada saat tuannya ia dilupakan. Tapi walaupun ia dilupakan, ia tidak melupakan janji Allah. Ia tetap beriman bahwa ia akan mendapatkan tanah pusakanya. Tidak berhenti di situ saja, ia juga berusaha untuk mendapatkan tanah itu. Ia berusia 85 tahun ketika ia mengingatkan Yosua akan janji Musa. Tapi usianya tidak menghalangi dia untuk maju berperang dan merebut Hebron. Ia tidak hanya beriman, tapi ia memperjuangkan imannya itu. Demikian pula dengan kita. Ketika kita beriman, kita harus juga bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kita imani. Sama seperti Kaleb, kita berpegang pada janji dan kasih setia Allah dalam Kristus. Walaupun lama nanti, tetapi akhirnya ada sebuah kepastian yang menjamin kita hidup kita bersama anak cucu kita. Jadi saudara-saudaraku, sebagai gereja, umat dan institusi, ketika kita mengalami sebuah persoalan, misalnya membangun persekutuan atau membangun rumah ibadah, hendaklah berpegang pada janji dan kasih setia Tuhan. Jika mau menjadi pengikut Yesus yang sukses, baik dalam kehidupan rohani kita maupun dalam pekerjaan kita, milikilah kejujuran, kesetiaan, dan mengikuti Tuhan dengan iman yang aktif. Selamat meraih sukses. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih Kristus, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengimani itu, mari kita melakukan Gita Bakti 270 ayat 1 dan 2. Taat, setia, bertekad yang bulat. Thank you.
Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, marilah kita menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan lewat doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Kembali lagi kami anak-anak-Mu datang padamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan yang hari ini sama-sama kita sudah dengar. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dengan demikian kami yakin sungguh bahwa firman yang kami baca dan kami renungkan bukan sekedar kami mendengar dan merenungkan, tetapi lebih daripada itu kami yakin sungguh Tuhan bahwa Engkau menyertai kami dalam melaksanakan itu dalam kegiatan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu di Jemaat GBIB Pancuran Rahmat. Kami pada kesempatan ini menyampaikan syukur kepada Tuhan dalam kondisi yang terkapar dengan masalah COVID-19, tetapi Tuhan tetap memberikan kami kesehatan sampai dengan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau mendoakan jemaat-Mu dalam semua pergumulannya. Kami mendoakan jemaat dalam semua persoalan yang dihadapi. Dan kami minta Tuhan akan menjawabnya menurut kehendak-Mu saja Bapa. Bapa dalam surga, pada saat yang bahagia ini kami mau mendoakan jemaat-Mu yang sementara ini lagi dalam keadaan sakit ataupun dalam proses pemulihan sakit. Kami mendoakan Bapak Freddy Sahardian, Bapak E.R. Simbolon, Bapak Benjamin Suma, Ibu Yulia Napitipulu, Ibu Menai Bawo, Ibu Endang Tupang, Ibu Olim Cekupa, dan Ibu Popon Simanjunta. Kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan tahu apa sakit yang mereka hadapi. Oleh karena itu kami mohon dalam nama Yesus, Engkau datang, Engkau jamah mereka, karena Engkau tahu bagian tubuh mereka yang sakit. Lalu Engkau berikanlah berkat kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di saat yang bahagia ini juga kami mendoakan persoalan yang kami hadapi di tempat kami di Depok ini. Kami mau mendoakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani wabah COVID-19. Tuhan tolong kami. Tuhan mau berkati tim dokter dan juru medis yang berjuang untuk merawat para penderita COVID-19 dan para penderita beserta keluarga. Bapa dalam surga, di saat yang bahagia ini juga kami mendoakan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di GBIB Pancuran Rahmat, terutama dalam pengurusan izin prinsip dan upaya untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Juga kami mendoakan proses penggalangan dana melalui proposal dan berbagai usaha penggalangan dana lainnya. Kami mau mendoakan proses penjualan dan pembelian pastori. Kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa dalam surga, kiranya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan pada saat yang bahagia ini, di dalam persekutuan ibadah keluarga gabungan pada kesempatan ini, kami mau menyerahkan seluruh pergumulan keluarga masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin sungguh bahwa pergumulan masing-masing keluarga lewat rumah tangga masing-masing selalu hadir ke dalam pendengaran Tuhan. Dan kami yakin sungguh bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan menjawab
pergumulan mereka. Bapa dalam surga, kami mau mendoakan setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GPIB Pancoran Rahmat Depok. Tuhan, tolong kami. Kami yakin bahwa ibadah saat ini kami lakukan tidak bersama-sama karena masalah pandemi COVID-19. Tapi kami yakin Tuhan, di dalam kasih Kristus, Engkau mempersatukan kami. Engkau tetap mengajarkan kami untuk tetap setia mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan yang Maha Baik. Inilah pergumulan kami. Dalam pengasihan-Mu, kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami, dan kiranya Engkau mengiring telinga kasih-Mu. Kamu dengar, Engkau mau sempurnakan, lalu Engkau menjawab semua pergumulan ini menurut kehendak-Mu saja. Bapa, jangan menurut kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan kidung pujian dari Kitab Bakti 82 ayat 1 dan 3. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik.
Tuhan Allah Bapa yang di surga, di tengah peribadahan ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga juga boleh menjadi berkat di dalam pelayanan dan kesaksian kami di dalam gereja-Mu GPIB Pancoran Rata. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengar dan resapi. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerja setiap hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.